Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Semoga Ananda selalu sehat-sehat saja di rumah ya, bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Oke Ananda, kita kali ini akan bahas tentang daur hidup hewan. Tapi sebelum itu mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, daur hidup itu adalah suatu proses yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, daur hidup pada makhluk hidup itu dimulai dari makhluk hidup tersebut lahir, kemudian berlanjut hingga makhluk hidup tersebut menjadi dewasa dan dapat berkembang biak. Nah, Nanda, makhluk hidup itu berkembang biak untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Nah, daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, Nanda, kali ini kita akan bahas yang pertama tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis itu diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru dengan bentuk tubuhnya yang sama dengan bentuk tubuh induknya. Jadi, pada daur hidup tanpa metamorfosis ini, hewan hanya mengalami perubahan ukuran saja. Jadi perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk ya. Contohnya seperti ayam, kucing dan lain-lain. Jadi kan mereka tidak mengalami perubahan bentuk gitu. Nah, yang berubah hanya ukurannya saja. Bentuknya tetap sama. Nah, Ananda, selanjutnya kita akan bahas tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama pertumbuhan. Jadi, hewan tersebut mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga menjadi dewasa. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya. Hewan ini akan melalui beberapa tahapan untuk memiliki tubuh seperti induknya. Nah, Nanda, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, nyamuk, katak, ngengat, dan lalat. Nah, gambar di atas merupakan daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk betina akan bertelur di dalam air. Nyamuk bisa bertelur sebanyak 300 telur. Setelah sehari 2 hari, nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau larva. Kemudian jentik ini bernafas menggunakan bagian ujung ekornya. Jentik ini harus hidup di dalam air dimanapun tempatnya. Kemudian setelah 8-10 hari, larva akan berubah menjadi pupa. Nah, ini merupakan fase terakhir mereka di dalam air. Setelah tumbuh sayap dan terbentuk sayap, kemudian pupa akan keluar dari air dan mulai belajar terbang. Pada fase ini hanya membutuhkan waktu selama sehari atau 2 hari. Nah, kemudian setelah sehari 2 hari, barulah mereka akan berubah menjadi nyamuk. Nah, nyamuk adalah fase terakhir dalam daur hidupnya. Nah, setelah menjadi nyamuk sempurna dalam jangka waktu sehari sampai 2 hari, nyamuk siap melakukan proses perkawinan lagi. Nah, selanjutnya ada daur hidup kupu-kupu. Tahap paling awal dari proses ini adalah kupu-kupu akan bertelur. Nah, telur itu biasanya ditaruhnya di ranting atau di daun. Kemudian setelah 3-5 hari, telur akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini akan mengalami pergantian kulit selama 5-6 kali. Nah, setelah itu ulat akan berubah menjadi kepompong. Saat jadi kepompong, ia akan berpuasa selama 7-20 hari. Tidak makan, tidak minum. Nah, seperti kita ya, kita juga bisa berpuasa ya. Tapi kita nggak bisa bertahan sampai 7-20 hari tanpa makan dan minum kan? Tapi ulat ternyata bisa. Kemudian setelah itu akan menjadi kupu-kupu muda. Mulanya
sayap-sayapnya itu masih kecil, kusut, dan basah. Karena apa? Karena ada cairan-cairan yang fungsinya untuk membantu pertumbuhan pada sayapnya. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya kering. Nah, setelah kering dan berfungsi dengan normal, barulah setelah itu tidak beberapa lama kemudian ia akan terbang dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan lagi. Nah, seperti itulah daur hidup dari kupu-kupu. Nah, yang Ustadz jelaskan tadi, nyamuk dan kupu-kupu tadi merupakan contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya kita akan bahas tentang Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan oleh rantai yang tersusun atas mata rantai-rantai kecil. Nah, rantai ini menandakan hubungan manusia satu sama lain dengan saling membantu. Nah, jadi Ananda, kalau Ananda melihat orang lain sedang kesusahan, butuh pertolongan, butuh bantuan, baik itu keluarga sendiri, tetangga maupun orang lain, ya setidaknya kita bantu mereka, ya dibantu, karena itu merupakan salah satu pengamalan dari sila kedua dalam Pancasila. Nah, Ananda, dalam hadis Muslim diterangkan bahwa Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, jadi ketika kita menolong saudara kita, insya Allah Allah akan menolong kita juga. Tapi ingat Ananda ya, saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Jadi kalau ada orang minta tolong dalam keburukan, jangan mau. Kita hanya menolong, tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, selanjutnya Ananda, kita juga bisa mengamalkan Pancasila sila kedua dengan cara menghargai pendapat teman. Nah, bagaimana caranya kita menghargai pendapat teman? Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain atau teman kita ketika sedang mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraannya ketika sedang mengutarakan pendapat. Kemudian menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. Nah, dan yang terakhir, tidak mencela pendapat dari orang lain atau teman kita. Nah, itu ya Nanda ya, bagaimana cara untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, sekarang ini kita belajar matematika dengan cara membuat soal perkalian berdasarkan dari gambar tersebut ya. Yang pertama kan ada gambar ikan tuh, ya dak. Nah, Ridwan memiliki 3 buah akuarium. Di setiap akuarium terdapat 10 ekor ikan. Berapa jumlah ikan yang dimiliki oleh Ridwan? Nah, itu dari pertanyaan gambar ikan yang di akuarium sana tuh, yang di atas tuh. Nah, sekarang ada nomor 1, 2, dan 3. Coba kita bikin sebuah pertanyaan ya. Yang nomor 1, Budi memiliki 2 buah kandang. Nah, di dalam setiap kandang berisi 6 ekor kalkun. Nah, jadi berapakah jumlah kalkun yang dimiliki oleh Budi? Nah, itu adalah jawaban untuk soal yang pertama. Yang kedua, Budi memiliki 3 tempat telur. Nah, dalam setiap satu tempat telur terdapat 10 butir telur. Berapakah jumlah telur keseluruhan milik Budi? Nah, sekarang gambar yang ketiga. Budi memiliki 5 buah akuarium. Dalam setiap akuarium terdapat 15 ekor ikan hias. Berapakah jumlah keseluruhan ikan hias milik Budi? Nah, seperti itu ya Nanda ya. Mudah kan? Mudah. Oke Ananda, kemarin Ananda sudah melihat kan bagaimana cara Ustadz mempraktekkan gerakan meniru hewan, yaitu meniru kelinci dan meniru bebek. Nah, sudah ketebak nih berarti tugasnya apa? Iya, tugas bagi Ananda adalah silahkan Ananda tirukan gerakan kelinci dan bebek seperti Ustadz kemarin. Kemudian kirim ke WhatsApp Ustadz ya.
Untuk tugas-tugas yang kemarin-kemarin yang belum dikumpul, bagi yang belum silahkan kumpul melalui WA juga ya. Ingat, jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Tetap menggunakan protokol kesehatan ketika berjalan-jalan keluar. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.